Yang pertama, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. 1. Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Ini bisa dilihat dari perkembangan inflasinya. Yang 2. Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Ini dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Artinya, dengan satu tujuan tersebut, diharapkan Bank Indonesia dapat memfokuskan langkah serta memperjelas batasan-batasan tanggung jawab yang harus dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat maupun pemerintah dapat dengan mudah melihat bagaimana kinerja Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan penelitian juga pemantauan. Ini kita lihat dari Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur, diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR. Penelitian dan juga pemantauannya yaitu dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 minggu untuk mengevaluasi pelaksanaan moneter atau kebijakan lain yang sifatnya strategis dan prinsipil. Yang terakhir, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. BI hadir untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik dengan cara menjaga nilai rupiah agar stabil. Dan mengetahui lebih jauh tentang BI, setidaknya kita ikut membantu mewujudkan fungsi dan tugas BI tersebut. Dengan bank-bank lain harus melakukan atau tidak pernah transaksi dengan mata uang asing dan menggunakan produk lokal tanah air agar krisis yang akan dihadapi bisa kita hadapi. Nomor 2, apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi dan tugas OJK itu. OJK, lembaga-lembaga keuangan untuk melaksanakan pengaturan serta pengawasan di sektor jasa keuangan. Tujuan OJK yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dan tugas OJK. Fungsi, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Tugas, pengaturan dan pengawasan yaitu perbankan, bank umum, bank syariah, BPR atau BPRS, pasar modal, perusahaan sekuritas, manajer investasi, IKNB, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, LJK lainnya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal ini memiliki prinsip dasar syariat Islam yang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal khususnya bagi umat Islam. Perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah. Saham dan sukuk termasuk dalam surat berharga syariah yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan reksadana syariah, dana yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperjualbelikan. Mekanismenya, di pasar modal syariah, uang dapat dijadikan sebagai alat pertukaran nilai. Dengan kata lain, selama pemodal atau investor melakukan investasi, maka pemodal akan mendapatkan imbal hasil atau return dengan porsi tertentu. Nomor 4, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Boleh, tapi harus ada akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, akad-akadnya pada syariah yaitu pertama, tabaru atau akad dalam bentuk pemberian dana dari peserta sesuai kuasa dan wewenang yang diberikan. Yang keempat, mudharabah, kerjasama yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai atau seperti
wakalah. Yang keempat, mudharabah musyarakah. Terima kasih.